Di kabupaten, provinsi, juga kan. Ketua partai kemampuan, ini ngomong, Oke, adik-adik, alhamdulillahirobbilalamin pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu ya. Eh, izin karena internetnya kurang stabil, jadi saya udah pakai video ya, nggak apa-apa ya, adik-adik. Halo, bisa diizinkan saya untuk share screen ke admin? Sudah Pak Andri, sudah bisa share screen? Belum, Bu? Belum, belum bisa, Bu. Sudah belum Pak Andri? Oh, oke, sudah bisa, Bu. Ya, silakan Pak. Iya. Oke, adik-adik sudah terlihat? Sudah. Oke. Oke, adik-adik, materi kali ini tentang reasoning ability ya, atau kemampuan penalaran. Nah, kenapa ini dipelajari ya, adik-adik? Masih terdengar? Halo? Bentar, Pak. Oke. Nah, reasoning ability ini kenapa dipelajari? Karena merupakan salah satu materi tes ya di seleksi masuk eh, MAN-IC ya, Seleksi Nasional Penerimaan Peserta Didik Baru, di mana reasoning ability ini masuk ke dalam kelompok TPB, tes tes kemampuan belajar ya, tes potensi belajar. Jadi nanti ada dua tes ya, adik-adik. Satu tes TPB, yang keduanya tes TPA. TPB ini salah satunya adalah reasoning ability. Nanti ada kemampuan numerik, kemampuan verbal, kemudian ada tes psikologi di tes TPB. Sementara untuk tes akademik itu nanti ada beberapa mata pelajaran yang adik-adik sudah pelajari di SMP. Nah, kita langsung aja. Apa itu reasoning ability ya, atau penalaran? Penalaran itu penggunaan nalar ya, yang digunakan untuk mengembangkan atau menyimpulkan sesuatu hal, baik itu fakta ataupun prinsip dengan cara yang logis. Nah, itu namanya nalar ya. Saya yakin adik-adik di kehidupan sehari-hari tentunya banyak yang sudah menggunakan nalar ya, adik-adik. Cuman mungkin di sini eh, nalar adik-adik akan diasah kembali gitu ya. Makanya sebenarnya materi ini nggak perlu di apa ya, itu nggak perlu dihafal karena memang ini udah apa ya, sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tanpa sadar kita juga menggunakan nalar ketika menyimpulkan atau memecahkan suatu masalah. Nah, ada dua metode penting dalam penalaran. Yang pertama adalah deduktif, yang kedua induktif. Deduktif itu apa? Nah, ini sebenarnya bagaimana kita bernalar ya.
bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan dari preposisi yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Nah, sebaliknya kalau induktif itu kebalikan ya dari deduktif, di mana kita akan menyimpulkan suatu preposisi atau premis-premis khusus menuju ke kesimpulan yang lebih umum atau biasanya disebut dengan generalisasi. Nah, deduktif ini yang paling sering muncul di soal-soal tes SNPDB itu salah satunya adalah silogisme ya. Meskipun nanti ada beberapa eh, pola ya, pola dari silogisme. Tapi nanti kita akan coba pelajarin satu persatu ya, Adik-adik. Kemudian yang kedua tadi adalah induktif. Kalau ini tadi kebalikan dari deduktif ya. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus, kalau induktif itu dari khusus ke umum. Maka nanti penarikan kesimpulannya itu generalisasi ya. Biasanya ini dilakukan oleh para eh, peneliti ya untuk menyimpulkan dari beberapa preposisi-preposisi khusus menuju ke kesimpulan yang sifatnya umum atau generalisasi. Nah, salah satu eh, metode deduktif itu ya ada namanya silogisme. Ada dia bisa lihat di slide ya, ada dua premis, yang satu premis umum, yang keduanya premis khusus. Premis satunya, premis satunya bersifat umum, premis duanya bersifat khusus. Kira-kira kesimpulannya apa, adik? Eh, halo, apakah suaranya terdengar? Terdengar. Cek, cek. Halo, adik-adik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Dengar. Tadi udah sampai mana ya? Saya cek, cek. Halo, halo. Halo. Jelas, jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Ya. Jelas.
Mohon maaf Pak Andri, nggak ada suaranya. Eh, Pak, maaf, nggak ada suaranya. Mohon maaf adik-adik ditunggu sebentar ya. Saya hubungi narasumbernya. Mungkin karena sinyalnya di sana masih kurang baik. Adik-adik masih terdengar, adik-adik? Halo? Dari Terdengar, tadi. Pak. Nih. Oke, oke. Mohon maaf ya. Kita lanjut lagi ya, adik-adik. Saya Saya ulang ya, jadi metode penalaran itu ada dua, yang satu deduktif, yang keduanya induktif. Kalau deduktif itu kita menarik kesimpulan ya dari preposisi umum ke khusus. Nah, metodenya ada namanya silogisme ya. Kemudian yang kedua, metodenya itu induktif, di mana kita nanti narik kesimpulan atau menyimpulkan sesuatu dari preposisi khusus ke preposisi umum ya, ke kesimpulan yang umum atau yang kita sebut sebagai generalisasi. Nah, contoh dari deduktif adalah metode silogisme ya. Ada bisa nyimpulkan nggak premis satunya umum, premis duanya khusus. Kesimpulannya kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab, Dede? Andi bisa mati, Pak. Oke, nah itu ya. Jawabannya adalah Andi. Oke, jawabannya Andi bisa mati ya. Di mana nanti kesimpulannya berupa preposisi yang khusus ya dari beberapa preposisi yang disampaikan. Nah, ini sebenarnya Ade kalau digambar polanya kayak gini nih Ade. Jadi ini jika P dan bisa mati ini Q, kemudian Andi ini adalah R, dan manusia ini adalah P gitu ya. Kalau kita simbolkan ya, jadi semua manusia itu kita simbolkan P, kemudian bisa mati itu Q, dan Andi itu adalah R, dan manusia itu adalah P. Maka polanya kayak gini, jika P maka Q gitu ya, kemudian R itu maka P, maka kesimpulannya apa, teman-teman? Ya, betul. Yang P-nya ini kita coret ya, set. Maka kesimpulannya R maka Q gitu ya.
di mana R ini adalah semua manusia dan Q ini adalah bisa mati. Nah, pola ini teman-teman eh, biasanya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa nanti simbolkan dari beberapa preposisi. Jadi biar cepat nanti narik kesimpulannya ya. Jika P maka Q dan R maka P, maka kesimpulannya R maka Q gitu ya. Nah, ini salah satu dari pola silogisme ya. Oke. Hmm. Kira-kira jawabannya apa adik-adik? Semua mahasiswa memiliki kartu tanda mahasiswa. Beberapa orang yang memiliki kartu tanda mahasiswa tidak membayar kuliah tepat waktu. Kira-kira kesimpulannya apa? B. B, Pak. Oke, ya. Jawabannya B ya. Ini eh, premis satu itu umum ya, teman-teman. Kemudian premis dua itu khusus. Maka nanti kesimpulannya mesti khusus ya. Mesti khusus karena ini adalah pola silogisme ya. Jadi jawabannya adalah B. Jawabannya apa? A, B, C, D. Ayo, ada 4 premis ada deh. Kesimpulannya apa? A, B, C, D. C. Oke, jawabannya C ya. Sebagian ilmuwan adalah peneliti lapangan ya. Ini yang premis satu itu umum ya, premis duanya khusus, premis tiganya khusus, premis empatnya khusus. Maka nanti jawabannya mesti khusus ya. Jadi yang A sama D itu udah pasti salah. Ada tinggal milih antara B sama C. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Oke. A, B, C, D, ada. C. C. Oke, ya, jawabannya C ya. Semua siswa mengikuti senam pagi ini umum, beberapa siswa memakai sepatu putih ini khusus. Maka jawabannya mesti khusus ya. Ada ingat ya, silogisme. Ini umum, yang ini khusus. Maka kesimpulannya mesti khusus.
Yang ini pasti salah ya. Kemudian A, C, D ini khusus ya. Dan yang lebih tepat jawabannya adalah C. Yang ini ya. Oke, sekarang yang induktif. Ada tiga premis. Kambing punya mata, kucing punya mata. Kambing dan kucing adalah binatang. Kesimpulannya, Pak. Oke, kesimpulannya apa? Adik-adik? Ada yang tahu? Sebagian binatang punya mata. Oke. Yang lain mungkin? Ingat, induktif kesimpulannya mesti umum ya. Ini premis satu 2 khusus, premis 3 juga khusus. Kesimpulannya mesti umum. Kambing dan Ayo, mesti umum. Kalau kambing, kucing kan khusus. Ya udah, selesai pulang ya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Oke, halo. Halo Bu Iva, Kak Eri. Oke, cek. Oke, Oke, teman-teman, suara saya masih terdengar? masih. Masih, Pak. Oke. Oke, jawabannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, semua binatang mempunyai mata gitu ya. Oke. Nah, ini kesimpulan yang umum ya dari beberapa preposisi yang khusus. Lanjut ya. Kira-kira jawabannya apa? Dalam 3 tes terakhir, setiap kali Sarah belajar lebih dari 4 jam, dia mendapatkan nilai di atas rata-rata. Hari ini Sarah belajar selama 5 jam. Jawabannya apa?
Halo, halo. Ya, Pak. Oke, jawabannya apa, teman-teman? Moni, Moni. Jawabannya apa? Boleh di chat juga nggak apa ya? Oke, jawabannya adalah ya, Sarah akan mendapatkan nilai di atas rata-rata. Nah, kenapa? Karena tadi belajarnya lebih dari 4 jam ya. Dan hari ini Sarah belajar selama 5 jam. 5 ini kan lebih dari 4 ya. Maka kesimpulannya adalah Sarah akan mendapatkan nilai di atas rata-rata. Nah, teman-teman, ini salah satu preposisi yang bersyarat ya. Jadi kesimpulannya itu bisa kita tarik eh, berdasarkan preposisi ini kalau syaratnya terpenuhi gitu ya. Jadi kan ini ada preposisi kemudian ada syarat. Katanya harus apa ya? Lebih dari 4 jam baru dapat nilai di atas rata-rata gitu. Nah, maka harus ada preposisi kedua. Preposisi kedua ini apakah syaratnya terpenuhi atau enggak gitu ya. Kalau enggak ya berarti dia enggak akan mendapatkan nilai di atas rata-rata. Tapi kalau terpenuhi maka Sarah ini dapat nilai di atas rata-rata. Gitu ya. Hmm, ya ini salah satu alat untuk mengukur tadi ya kemampuan membaca, mencerna, menganalisis suatu informasi ya. Itu namanya penalaran analitik ya. Oke, adik-adik, ada 5 orang pedagang menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual dari pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 tidak melebihi pedagang 5 dan melebihi pedagang 1. Pedagang mana yang penjualannya paling banyak? Oke, A, B, C, D. D. Mm-mm. Ya, jawabannya D ya, teman-teman, betul ya. Yang lain, ada jawaban lain nggak? Oke, tadi kan 3 lebih banyak menjual dari pedagang 4. Berarti kan tiga lebih dari 4. Kemudian, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Berarti kan satu itu lebih dari 3, lebih dari 4. Betul ya? Mm-mm. Terus, penjualan pedagang 2 tidak melebihi pedagang 5 dan melebihi pedagang 1. Berarti kan 2 itu tidak melebihi pedagang 5. Artinya 5 itu lebih dari 2 ya. 5 itu lebih dari 2 dan melebihi pedagang 1. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, lanjut ya.
Jawabannya apa? Ada deh, A, B, C, D. A. Oke, yang lain ada yang beda jawabannya? Coba kita analisa ya. Jadi ada yang ditanya itu siapa yang pergi kursus pada hari yang sama setiap minggu. Kalau kita analisa itu ada 3 hari ya, Selasa, Rabu, dan Kamis. Yang Siska itu katanya kursus Mandarin setiap hari Kamis. Kemudian Julia kursus bahasa Inggris 3 kali seminggu, berarti Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian Weni harus kursus bahasa Jepang pada hari yang sama dengan Julia, berarti Selasa dan Rabu. Oh, Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Weni harus kursus bahasa Jepang pada hari sama dengan Julia kecuali hari Rabu. Oke, berarti Rabu nggak ada ya. Tapi Linda kursus bahasa komputer setiap hari Rabu. Siapakah yang pergi kursus pada hari yang sama? Betul ya? Jawabannya A, Siska dan Weni. Oke, jawabannya A, B, C, D. A. Oke, yang lain teman-teman? Apa? C. Eh, ada yang A, ada yang C. Oh, oh Satu tentuan. lagi, Saya kira satu lagi lah, satu lagi apa? Ayo, A, B, C, D, ya C. C. Oke, teman-teman kita coba bahas ya. Intan itu berusia 12 tahun, sedangkan Anto itu 2 kali lebih tua dari umur Badu. Kita tulis dulu ya, Intan 12 tahun, kemudian Anto itu 2 kali lebih tua dari Badu. Berarti 2 kali Badu ya. Kemudian Badu itu 3 tahun lebih tua dari umur Nida. Badu itu berarti 3 plus Nida ya. Nida atau Nida plus 3. Jika umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari, yang setahun lebih muda daripada Anto. Pertanyaan saya, berarti umur Sari berapa? Jika umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari. Pertanyaan saya, umur Sari berapa? 7. Oke, iya. Umur Sari 7 tahun ya. Dari mana dapat 7? Berarti 12 dikurangi 5 kan gitu ya. Yang setahun lebih muda dari Anto. Berarti Anto berapa? Apa? Ya, betul. Anto 8 tahun ya. Mm-mm. Kemudian kalau Anto udah ketemu 8 tahun, berarti Badu berapa tahun? Anto itu usianya 2 kali Badu. Nah, sekarang Antonya diketahui 8 tahun. Berarti Badunya berapa tahun? 6. Hmm? Kok enam? Ayo.
2 kali berapa sama dengan 8? Oke, jawabannya 4 tahun ya. Jawabannya 4 tahun. Nah, sekarang tinggal Nida. Berarti Nida berapa tahun? 3 plus berapa? Dapatnya 4. Jawabannya Nidanya 1 tahun ya. Mm-mm. Berarti diurutkan dari yang termuda ke yang tua siapa? Nida, Badu, Sari, Anto, dan Intan ya. Jawabannya? Jawabannya D ya. Gitu ya teman-teman ya. Wow. Mm-mm. Ayo jawabannya A, B, C, D. Oke, ada yang jawab C. Yang lain, yang lain. Oke, oke sip. Kita coba bahas ya. Farhan menyenangi buku fiksi. Kita tulis Farhan di fiksi ya. Kemudian Meta penggemar ensiklopedi. Ensiklopedi fiksi apa non fiksi? Oke, non fiksi ya. Mayang membeli segala macam novel dan beberapa kamus. Berarti Mayang ada di kelompok fiksi sama non fiksi. Kemudian Irfan penggemar biografi, berarti Irfan itu non fiksi. Sonya itu menyukai buku non fiksi, berarti Sonya juga di non fiksi. Jawabannya adalah yang tepat adalah C ya, Meta, Irfan, dan Sonya. Oke, sip. Jawabannya apa? Ada dek? C. Oke.
Yang lain ada yang lain nggak? Oke, coba kita bahas ya. Jadi katanya ada Ali dan Hasan membuat tumpukan kotak dengan menggunakan kotak hijau dan putih. Kedua tumpukan memiliki tinggi yang sama. Nah, di sini kalau tingginya sama ya, adik-adik, kemudian kotaknya itu sama, maka kemungkinan jumlahnya juga sama ya. Mm-mm. Kemudian 3/8 bagian dari tumpukan Ali menggunakan kotak hijau. 5/8 bagian dari tumpukan Hasan menggunakan kotak hijau. Ali menggunakan 9 kotak hijau. Yang ditanyakan adalah banyaknya kotak hijau yang digunakan Hasan. Oke, coba kita bahas ya. Jadi yang pertama itu katanya 3/8 kali X gitu ya. 3/8 tumpukan Ali menggunakan kotak hijau. Kemudian di premis selanjutnya Ali menggunakan 9 kotak hijau. Berarti kan 3/8 X ini sama dengan 9 kan gitu ya. Berarti X, mencari X caranya gimana? X berarti 9 dikali 8/3 gitu ya. Betul ya? Ada ya? Dapatnya berapa? Oke, sip. 9 kali 8 kan dapat 72 ya. 72 bagi 3 nanti dapat 24. Oke, kita dapat X-nya 24. Oke. Berarti kan kita dapat jumlah tumpukannya ya. Jadi kita dapat jumlah tumpukan dari kotaknya 24. Nah, tadi kan kotaknya itu terdiri dari dua ya. Jadi kotaknya itu ada dua, yang putih sama yang hijau. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa jumlah tumpukannya adalah 24. Dan 24 ini adalah jumlah dari total kotaknya ya, putih dan hijau. Tadi yang kita hitung adalah kotak hijau ya, punya Ali 9. Maka kotak putihnya berapa, Dede? Berarti kotak putihnya sama dengan 24 dikurang 9 ya. Dapatnya berapa? 15. Oke, kita dapat 15 kotak apa ini? Yang 15 ini kotak apa? Putih. Kotak putih. Oke, tadi yang 9 adalah kotak hijau. Nah, teman-teman, tapi yang ditanyakan apa? Total. Yang ditanyakan adalah kotak hijau miliknya Hasan ya. Di mana tadi ada keterangan 5/8 dari bagian tumpukan Hasan itu menggunakan kotak hijau. Berarti gimana? Berarti kotak hijau Hasan itu sama dengan gimana? 5/8 dikali dengan X. 24 gitu Ya. ya? Betul ya? 5/8 dikali 24. 24 ini dapat dari mana?
dari tumpukan, dari jumlah tumpukan kotaknya ya. Tadi nih, ini dapat 24. Kenapa kita dapat 24? Karena tadi jumlah kotak, tinggi tumpukannya sama ya, antara Ali dengan Hasan. Jadi nanti kita dapat 24. Berarti kan 24 kali 5 dibagi 8. Dapatnya berapa? 15. Oke, ini dapatnya 15. 15 ini kotak apa? Hijau. Oke, 15 ini adalah kotak hijau. Ya, jadi jawabannya C ya. Kalau ditanya kotak putihnya berapa punya Hasan? 9. Oke, 9 ya. Karena 24 dikurangi 15 dapatnya 9 kotak putih. Oke, gampang ya adik-adik ya. Oke, lanjut. Bagus ya. Kita lanjut ya. Bentar. Coba kita lanjut ya. Nah, ini. Dalam suatu transaksi, persentase keuntungan adalah 80% dari modal. Jika modal lebih lanjut meningkat 20%, tetapi harga jualnya sama atau tetap ya, besarnya penurunan dalam persentase laba adalah sebesar titik-titik. Ayo, jawabannya apa? Adik-adik? A, B, C, D. Soalnya belum kandi, Pak. Oh, bentar. Ganti ya. Udah ganti belum? Belum. Udah. Sudah terlihat adik-adik? Sudah. Oke, Sudah, Pak. coba dijawab ya. A, B, C, D.
Oke. Dede boleh nebak ada C. C. Yang lain. Oke, ini kan ada cuman ada dua variabel ya. Satu modal, duanya keuntungan. Jadi kalau persen itu kan 100% ya. Dari pernyataan pertama, dalam suatu transaksi, persentase keuntungan adalah 80% dari modal. Berarti keuntungan itu laba ya. Berarti ini kan labanya dapat 80 ya. Labanya dapat 80. Berarti modalnya berapa? Modalnya 20 kan gitu ya. Kemudian jika modal lebih lanjut meningkat sebesar 20%, modalnya meningkat sebesar 20%, berarti jadinya 40 ya. Kalau modalnya 40%, berarti labanya berapa? Ingat, harga jualnya sama ya. Berarti labanya 60% ya. Nah, selisih labanya berapa? 80 dikurangi 60. Oke, 20. dapatnya 20 kan? Mm-mm. Ini kan persen, ini persen, ini persen, ini persen, ini persen. Ya, jawabannya B. Gitu ya. Hmm. Oke, A, B, C, D, A, B, C, D.
Oke, ada yang bisa nebak A, B, C, D? Oke, A. Oke, ini soal ya. Halo? A. A. Ya. Soal ini dilakukan ya. Dia ada penelitian terhadap eh, orang-orang yang sama ya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya yang hanya berbicara satu bahasa kan gitu ya. Yang kedua yang bicara lebih dari dua bahasa kan gitu ya. Atau yang berbicara dalam tiga bahasa. Mm-mm. Jadi langkah pertama ada deh. Yang pertama kita tulis dulu ya. Coba Jawanya 85%. Kemudian bahasa Sundanya 40%. Kemudian yang bisa bahasa Padang itu 20%. Nah, ini kalau dijumlahin berapa, Dede? 85, 40, 20. Jumlahnya berapa? 145. Oke, betul. Nah, selanjutnya yang dua bahasa ya, ada 32% Jawa plus Sunda, kemudian 13%-nya Jawa plus Padang, dan 10%-nya Sunda plus Padang. Nah, ini yang dua bahasa ya. Nah, kita coba balik lagi ke yang satu bahasa. 85% Jawa, 40% Sunda, 20% Padang. Tadi kita dapat 145 ya. Mm-mm. 145 itu dikurangi 100%, dapatnya 45%. Ya, 45% ini yang mana? 45% ini berarti yang dua atau tiga bahasa. Karena nih yang disurvei orangnya sama ya. Ada dia. Jadi kan 85 tambah 40 tambah 20 itu dapat 145%. Nah, ini kita kurangi dengan 100. Yang 100 ini apa? Yang 100 ini yang satu bahasa tadi ya. Jawa, Sunda, atau Padang. Maka nanti 45%-nya itu dia punya kemampuan lebih dari satu bahasa. Berarti bisa dua atau tiga bahasa. Oke, sampai sini paham ya? Ada ya? Oke. Jadi yang punya dua bahasa itu adalah 45%. Ya, yang 45% ini adalah yang dua atau tiga bahasa, adik-adik. Nah, kita kan tadi punya data yang kedua ya. Data yang kedua adalah 32%, 13% sama 10%. Ini jumlahnya berapa? 32 tambah 13 tambah 10. 55. Ah, ini dapat 55 ya. Oke, dapat 55%. Berarti yang 45 ini, oke. Yang 55 ini kita kurangi dengan 45%, sisanya 10% yang tiga bahasa. Ya. Jadi kan yang ditanya apa? Besarnya persentase orang yang bicara tiga bahasa daerah adalah jawabannya B ya, teman-teman ya. Jadi 55 dikurangi 45 dapatnya 10%. 10% ini yang mana? Yang punya kemampuan tiga bahasa. Ya. Dapat dari mana 55? 55 ini kan yang dua bahasa tadi ya. Yang ini kita jumlahin 32 tambah 13 tambah 10 dapatnya 55. Nah, kita kurangkan dengan 45. 45 ini yang mana? Yang cuman punya dua atau tiga bahasa kan gitu ya. Berarti sisanya adalah 10%-nya adalah yang tiga bahasa. Ya. Jadi jawabannya B. Begitu ya, teman-teman. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu ya. Ada ya. Nanti kita coba lanjut lagi.
Untuk materi penalaran, saya kira cukupkan sekian. Bu Iva, apakah sudah? Halo, Bu Iva masih on? Oke, saya kira itu ya, teman-teman. Nanti lanjut dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.